Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pemazmur mengatakan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Aku hendak berdiam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan akan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita nyatakan bahwa Tuhan itu baik. Dia yang selalu memberikan kekuatan, Dia yang selalu memberikan pertolongan. Pagi hari ini mari kita menyembah Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia dengan ucapan syukur kita. Dari dasar hati mari katakan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami naikkan ucapan syukur kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, Yesus Tuhan. Yesus kekuatan, Yesus penolong bagi kami. Pagi hari ini bersama-sama Tuhan, kami naikkan pujian. Kami sembah Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Segalanya baik bagiku karena-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, Yesus yang mengasihi, hanya bagi-Mu segala pujian, hanya bagi-Mu segala pujian. Syukur bagi-Mu, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan dengan iman kami, dari hati kami, bahwa Engkau Yesus, Yesus yang baik. Sungguh baik, Yesus nama-Mu, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku mau.
Mari nyatakan ku mau memuji. Haleluya, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, kami cinta Tuhan, kami cinta selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji. Haleluya Yesus, Yesus. Ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji. Haleluya Yesus. Ku mau menyembah. Haleluya. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segenap kemuliaan, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa, haleluya Yesus, dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, memuji-Mu. Haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan. Hati kami selalu ingin memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau, hadirat-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Haleluya Yesus. Mari dengan sungguh nyatakan, ku mau memuji. Terima kasih Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah.
bagimu Tuhan, segala keagungan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapan-Mu, hadirat-Mu kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Damai sejahtera, sukacita mengalir atas kami. Shikinaya Rabayasi, Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, pagi hari ini penuhi kami dengan sukacita-Mu, dengan damai-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Kami masuk ke dalam ibadah, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, karena tiada terukur besar kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sukacita hari ini. Berikan salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan sungguh baik dan kasih-Nya tidak terukur dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita. Kita sembah Dia Tuhan Allah kita. Tiada terukur besar kasih setia-Mu, panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, hati kami bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, akan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebar. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuser. Kasih setia Tuhan besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur
sukacita. Nyatakan di hadapan Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu, haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus. Kuasanya membangkitkan urapan roh, haleluya, melanda umat. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini mari nyatakan, majulah pemenang, kuasanya atas kita. Haleluya. Mari dengarkan. Terima kasih Tuhan. Sangkakala berbunyi tanda panggilan. Tanda panggilan. Haleluya Yesus. Dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Terdengar suara. Mari semua bangkit bagi Tuhan. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjata, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dihimpun. Mari dengan sukacita kuasanya membangkitkan urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah bermenang, kuasanya atas kita, membangkitkan kuasanya membangkitkan urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat kami menyembah Tuhan, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita, membangkitkan. Mari sekali lagi, kuasa Tuhan, kuasanya membangkitkan urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat kita menyembah, terima kasih Tuhan. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, maju. Kuasanya atas kita, membangkitkan, haleluya, membangkitkan, haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Hari Tuhan bangkitkan kita, Tuhan berikan semangat bagi kita. Kita maju buat Tuhan. Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Dengan sungguh-sungguh, mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita berseru kepada Tuhan pagi hari ini. Ketika kita berseru kepada Tuhan, hari Tuhan pasti akan memberikan sesuatu bagi Bapak Ibu Saudara.
yang dimulai dari kedalaman hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau mencari Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ku cari wajah-Mu. Amin Yesus. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dan ketika kita memanggil Dia, malah Tuhan akan memberikan jawaban. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selalu Terima kasih Tuhan. Seruan hatiku sungguh indah. Kau Tuhan, Penuh kasih, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara berlindunglah. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh Yesus, Kau ada bagiku. Ku cari Wajah haleluya. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Dan ku panggil nama-Mu Yesus. panggil namamu, Ku dengar. dengar jawabmu. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau menara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Nyatakan sungguh indah. Oh, Yesus Tuhan. Penuh Kasih dan sayang. Kau tempat tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
Bapa, bahwa hanya Engkau yang boleh menjadi sumber kekuatan kami. Apapun yang boleh kami alami saat ini ya Bapa, kami percaya Engkau sedang membentuk setiap kami. Apapun pergumulan yang kami bawa dalam hati kami saat ini, kami percaya Engkau membentuk kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami hanya meminta satu hal. Berikan kami kekuatan, mampukan kami Tuhan untuk boleh melalui segala sesuatu yang Kau izinkan ada dalam hidup kami. Kami mohon kekuatan dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Jangan izinkan kami untuk boleh mudah menyerah terhadap hidup ini. Tetapi ajarlah kami Tuhan untuk tetap percaya kepada rancangan-Mu yang indah. Untuk tetap berserah kepada kehendak-Mu saja. Sebab kami tahu hanya kehendak-Mu yang mampu menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah segala penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan siap Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau semakin meneguhkan kami, memantapkan langkah-langkah kami dalam mengikut Engkau. Ketuklah setiap pintu hati kami Bapa. Dan biar kami boleh membuka, menyambut kehadiran-Mu dalam hidup kami yang senantiasa menguatkan kami. Inilah setiap hati kami Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya bersyukur kali ini Bapak Ibu Saudara, tema kita masih dalam tema besar bulan ini yaitu tentang penghambat rencananya Allah, penghambat rencana Tuhan. Dan khusus tema ini adalah mengenai tentang mudah menyerah. Dalam mengikuti Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, tentunya akan ada hal-hal yang menjadi tantangan. Ya, orang-orang yang bukan pengikut Tuhan saja, hidupnya tetap dipenuhi tantangan. Tetapi dalam tantangan itu perlu kita sadari bahwa ada rencana Tuhan yang sanggup memulihkan. Ya, apapun kesulitan kita, ada rencana Tuhan yang sedang dikerjakan. Ya, Tuhan Yesus berkata, Bapakku sampai hari ini tetap bekerja. Oleh karena itu mari kita hari ini saya mengajak setiap kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita membuka dalam Kejadian pasalnya yang ke-30. Kejadian pasalnya yang ke-30, kita akan baca mulai ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5. Kejadian pasalnya yang 30 ayat 1 sampai 5, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirlah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini satu hal yang unik yang tidak pernah terbahas, yaitu ada unsur menyerah di dalam ayat yang barusan kita baca. Mungkin selama ini saya kira setiap kita sudah tahu ya kisahnya Yakub, bagaimana Yakub boleh mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Ketika Yakub harus lari dari rumah keluarganya, ia kabur ke tempatnya Laban pamannya. Kemudian sampai di sana ia bekerja kepada Laban. Tapi kemudian Laban berkata, masa akan kamu kerjanya cuma-cuma, masa akan kamu kerjanya gratis hanya karena kamu keponakan saya. Ya, kurang lebih bahasa sehari-harinya seperti itu. Masa kan karena kamu keponakan saya, kamu kerjanya gratis. Bolehlah kamu minta upah. Kamu mau upah apa? Kemudian Yakub berkata,
saya mau menikahi Rahel, saya mau Rahel menjadi istri saya. Baru kemudian Laban berkata, oke, kita deal. Setelah bekerja 7 tahun lamanya, bolehlah kamu menjadikan anak saya sebagai istri kamu. Tapi kemudian ketika sudah 7 tahun lamanya Yakub bekerja dengan penuh cintanya dikatakan, ya, sehingga 7 tahun yang lama itu dirasakannya hanya beberapa hari saja, tibalah harinya Yakub boleh mendapatkan Rahel. Tetapi kita tahu juga ceritanya bahwa bukan Rahel yang ternyata ia dapatkan. Ya, kalau kita membaca di pasal yang sebelumnya, kalau saya lihat dari kata-katanya sepertinya di zaman itu belum ada prosesi pernikahan seperti di zaman sekarang, ya, yang bentuknya seremonial. Ya, karena kalau misalnya prosesi itu ada, saya rasa agak-agak tidak mungkin istrinya dalam tanda kutip tertukar. Ya, karena dikatakan ketika malam hari Laban menyuruh Lea untuk menghampiri Yakub. Ya, artinya kita membayangkan secara kejadian bagaimana bisa Yakub tidak tahu bahwa itu Lea dan baru tahu keesokannya. Ya, artinya mungkin di zaman itu belum ada prosesi pernikahan seperti itu. Ya, dikatakan Laban mengadakan jamuan. Baru kemudian Yakub berkata, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Oh, ternyata hanya karena budaya. Katanya tidak baik kalau adiknya duluan yang menikah. Oleh karena itu kamu harus menunggu sampai genap 7 hari kamu menikah dengan Lea. Baru kemudian kamu boleh mendapatkan Rahel. Asalkan setelahnya kamu bekerja 7 tahun lagi. Dan terjadilah. Dilakukanlah oleh Yakub. Dan Yakub memiliki 2 istri. Tetapi di ayatnya di pasalnya yang sebelumnya di pasal 29, ayat yang ke-31 dikatakan, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya tetapi Rahel mandul. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh membayangkan peristiwa ini secara real. Ya. Karena jujur ketika saya membaca kisah ini, kalau tanpa adanya dialog-dialog yang dituliskan oleh penulis kitab ini yaitu Musa, saya rasa saya hampir tidak bisa mendapatkan rasa dari kisah ini. Ya, kalau bukan karena adanya dialog-dialog yang diucapkan oleh Lea, oleh Rahel, oleh Yakub, hampir-hampir saya tidak dapatkan simpati dari ayat ini. Ya, rasanya cerita ini diceritakan dengan sangat netral. Begini kisahnya Yakub, kemudian Yakub punya 2 istri, kemudian istri yang satunya dikasihi yaitu Rahel, sedangkan Lea tidak dicintai. Tetapi Lea dikaruniai anak, sedangkan Rahel tidak dikaruniai anak. Kemudian Rahel meminta supaya punya anak dari budaknya Bilha. Rasanya hampir-hampir flat sekali dan tidak ada rasanya. Kalau bukan karena kita mendalami dialog-dialog depan. Ya, di pasal yang tadi saya baca, pasal 29 ayat 31, kelanjutan ceritanya adalah Lea mengandung 4 orang anak. Ya, bukan satu tahap yang cepat. Ya. Alkitab menceritakannya secara singkat. Penulis menceritakannya secara singkat. Mengandunglah Lea, mengandunglah Lea, mengandunglah Lea, mengandunglah Lea. Tetapi kalau kita bayangkan, tentu tidak secepat itu prosesnya punya 4 anak. Karena lahirnya satu persatu. Setidak-tidaknya masing-masing anak kalau 9 bulan. Dan belum tentu juga setiap tahunnya 1. Ya, entah ada jeda berapa lama dari anak yang 1 kepada adiknya dan adiknya dan adiknya lagi. Artinya ini sudah menjadi suatu proses yang cukup panjang bagi seorang Rahel menyaksikan kakaknya dalam tanda kutip lebih diberkati Tuhan. Ini sudah menjadi suatu proses yang bukan tiba-tiba bagi Rahel untuk menyaksikan kakaknya menghasilkan keturunan bagi Yakub, sedangkan dirinya tidak. Dan mungkin ada momen-momen di mana Rahel juga menyaksikan Yakub menyayangi anak-anaknya itu, yang mana anak-anaknya bukan berasal dari kandungannya, tetapi dari kandungan Lea, kakaknya. Oleh karena itu, digambarkan di ayatnya yang ke-1, pasal 30 ayat yang ke-1, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Ya, ketika saya memikirkan kata cemburu ini,
saya masih kurang yakin sebetulnya apakah ini cemburu atau iri hati. Ya, karena beberapa kali kita bisa mendapati kalau misalnya Bapak Ibu hendak belajar lebih dalam, ya, setiap kali kita menemukan kata cemburu, kita boleh mencoba mencari tahu dari bahasa aslinya, apakah itu cemburu atau iri hati. Dan begitu banyak sebetulnya beberapa terjemahan di mana iri hati menjadi cemburu. Ya, dua hal yang berbeda. Saya kira cemburu tidak bisa dijadikan sesuatu yang begitu negatif seperti pandangan kita saat ini, karena Tuhan pun cemburu. Karena Tuhan tahu umatnya adalah miliknya. Umatnya adalah kepunyaannya, maka Allah bisa cemburu. Tetapi saya berusaha merasakan kira-kira apa yang dialami Rahel. Ya, bukan saya ingin menghakimi bahwa dia iri hati atau dia cemburu. Tetapi mari kita coba rasakan. Kira-kira apa perasaan kita kalau kita menjadi seorang Rahel. Kita sudah menyaksikan suami yang lebih menyayangi anak-anak yang dari kakaknya. Karena dirinya tidak melahirkan keturunan. Kemudian terucaplah dari seorang Rahel, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Kalau di zaman dahulu Bapak Ibu, tidak memiliki keturunan itu sama halnya dengan mati. Jadi saya kira ungkapan ini bukan berarti Rahel sedang mengancam, kalau aku gak dapat anak aku akan bunuh diri misalnya. Ya saya kira bukan seperti itu. Ini adalah ungkapan hatinya bahwa kalau aku sampai gak punya keturunan, aku sama dengan mati. Tetapi kemudian kita melihat, maka bangunlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Berkali-kali Bapak Ibu kalau kita menyaksikan di perjanjian lama, memiliki keturunan selalu dikaitkan dengan kuasa Tuhan. Ya, selalu ada kata-kata di mana Tuhan menutup kandungannya. Tuhan membukakan kandungannya. Ya, selalu memiliki keturunan itu dikaitkan dengan kuasa Tuhan. Karena memang sesuai dengan faktanya, Tuhan Allah sendiri yang berfirman bahwa manusia akan beranak cucu. Jadi jelaslah bahwa orang dahulu memahami memiliki keturunan bukan sesuatu yang sembarangan karena kehendak manusia, tetapi karena kehendak Tuhan. Dan kita melihat Tuhan tidak berkehendak untuk Rahel memiliki keturunan di momen itu. Tetapi apa yang menjadi respon seorang Rahel? Apa yang menjadi sikap seorang Rahel? Rahel memilih untuk memaksakan kehendaknya kepada suaminya. Saya kira di momen inilah kita boleh menyadari bahwa menyerah tidak selalu tentang usaha. Bahwa menyerah tidak selalu tentang kita berhenti mencoba. Tetapi kadang tanda kita menyerah adalah ketika kita tidak percaya lagi pada kehendak Tuhan. Tanda kita menyerah adalah ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tanda kita menyerah yang lain adalah kita mulai mengandalkan hikmat kita sendiri, logika kita sendiri. Gimana caranya nggak dikaruniai Tuhan keturunan? Ya udah mau nggak mau saya harus tetap punya. Kamu hampiri hambaku Bilha. Saya kira di momen itulah Rahel bisa kita katakan mulai menyerah. Bukan tindakannya, tetapi secara mental imannya sedang menyerah. Mungkin imannya saat itu sedang tidak memikirkan, kira-kira kalau Tuhan yang kasih kapan? Kira-kira kalau Tuhan yang kasih, saya mau nunggu atau enggak? Tetapi Rahel hanya memikirkan cemburunya dan memaksakan kehendak. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita pun seperti itu. Ya. Hari ini firman Tuhan bukan tentang memiliki keturunan. Ya. Hari ini firman Tuhan tidak saya tujukan khusus kepada para suami atau kepada para istri. Tetapi untuk kita semua. Berapa kali kita menyerah di hadapan Tuhan. Saya kira menyerah itu berbeda dengan yang namanya berserah. Ya. Berserah itu artinya karena kita mengerti rencananya Tuhan. Tetapi menyerah yang hari ini kita saksikan dari hidup seorang Rahel adalah ketika dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita mau memikirkan secara sisi manusia, ya betul, betapa pedihnya hati seorang Rahel.
melihat dirinya tidak dikaruniai seorang keturunan, melihat kakaknya lebih diberkati. Tapi kemudian ketika diberikan Bilha budaknya, kenapa Bilha budaknya tidak mandul juga? Ya. Saya kira ketika anaknya itu lahir dari Bilha ada satu sukacita, tetapi mungkinkah seorang Rahel berpikir juga kenapa giliran Bilha yang diberikan mengandung? Tapi kalau saya kok tidak mengandung begitu. Ya, coba kita bayangkan betapa pedihnya hati seorang Rahel, tetapi bagaimanapun juga pencobaan yang kita alami, kita tetap perlu belajar. Percaya pada kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita yang harus jadi, tapi kehendak Tuhan. Kalau memang belum waktunya, tentu ada waktu Tuhan. Kalau memang belum saatnya, berarti Tuhan tahu kapan yang terbaik. Berarti Tuhan tahu cara mana yang terbaik. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, saya kira disitulah kita bisa berkata, itu menghambat rencananya Tuhan dalam hidup kita. Itu menghambat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menelaah, memang rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Hanya karena Rahel meminta seperti ini, bukan berarti kemudian kehidupan Yakub setelahnya menjadi sangat-sangat sengsara. Bukan berarti kemudian rencana Tuhan yang begitu besar tiba-tiba gagal hanya karena kehendak Rahel. Ya, kita tahu anaknya Yakub sendiri berkata bahwa hal yang direka-rekakan untuk jahat bisa Tuhan reka-rekakan untuk menjadi kebaikan. Saya yakin dan percaya sebagaimana bandelnya kita pun Tuhan selalu punya cara untuk selamatkan kita. Sebagaimana keras kepalanya kita pun mau mengandalkan kekuatan sendiri, keputusan sendiri, pada akhirnya Tuhan tetap bisa mereka-rekakannya untuk yang baik. Tetapi bukankah lebih baik kalau sejak awal kita taat? Bukankah lebih indah kalau kita sejak awal tidak perlu berseteru dengan Tuhan, percaya saja pada kehendaknya. Maka dari itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dari seorang Rahel kita belajar, setiap kita memang manusia yang punya perasaan. Setiap kita boleh mengalami sakit hati, boleh mengalami pedih hati. Tetapi jangan sampai kita mulai menyerah. Menyerah imannya dan mulai mengandalkan pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Saya mengajak kita belajar dari satu kisah di mana seorang perempuan yang juga tidak dikaruniai anak, Hana, istrinya Elkana. Hana juga mengalami hal yang serupa. Elkana memiliki 2 istri, Penina dikaruniai keturunan oleh Tuhan, tetapi Hana tidak. Saya ingin membacakan 1 Samuel 1 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan begini. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Artinya seorang Elkana yang seorang suami itu menyadari. Sebetulnya ia menyadari kenapa istrinya bersedih. Karena tidak punya keturunan. Saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Dialognya Elkana begini. Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bagi para ibu-ibu dan perempuan yang ada, saya tidak tahu apakah perempuan itu sama semua atau tidak. Ya. Tapi yang saya tahu, perempuan kalau lagi menangis, ditanya kamu kenapa nangis, biasanya makin sedih. Tahu, betulkah itu? Betulkah semua perempuan mengalami itu? Ya. Bayangkan perasaan seorang yang sedang bersedih karena melihat Penina dalam tanda kutip lebih diberkati Tuhan. Begitu pedih hatinya. Tapi kemudian suaminya berkata, kamu kenapa nangis? Kamu kenapa sedih sih? Begitu ya. Mungkin sebagai perasaan perempuan kita bisa membayangkan betapa tidak enak hatinya Hana pada saat itu. Tetapi apa yang menjadi sikap seorang Hana? Apa yang menjadi attitude-nya Hana? Apa tindakan yang Hana ambil? Dia tidak menuntut
kepada Elkana. Ia tidak ngomel-ngomel, ya, dia tidak nyerocos begitu. Tetapi Hana memilih untuk berdoa. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-9 sampai 11. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana mengambil sikap untuk serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan memperhatikan aku, kalau Tuhan memang memperhatikan pedihnya hatiku, dan Tuhan akan memberikan seorang anak ini akan kuserahkan. Maukah kita ambil sikap seperti seorang Hana? Di tengah-tengah pedih hatinya, dia tidak berbelok mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi tetap menyerahkannya kepada kehendak Tuhan. Sekalipun dia harus berjanji, kalau Tuhan turuti mau saya itu harus untuk Tuhan. Tidak mudah bagi setiap kita ya Bapak Ibu. Tidak selalu ketika kita meminta kepada Tuhan, kita balik berjanji. Kalau Tuhan kasih saya akan begini. Tetapi sikap hati seorang Hana yang mau saya soroti hari ini adalah mari kita tetap andalkan Tuhan. Bagaimanapun juga yang kita alami, bagaimanapun juga pedihnya hati kita, bagaimanapun juga susahnya kita, jangan sampai kita menyerah mengandalkan kekuatan sendiri. Kita kira kalau kita mengandalkan kekuatan kita sedang berjuang. Padahal bukan. Itu sebetulnya tanda bahwa kita menyerah. Kita kira kalau kita andalkan peluang-peluang yang kita punya, semua logika yang kita miliki, kita kira kita sedang berusaha. Tetapi mari kita periksa hati kita. Apakah usaha yang kita lakukan masih sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau tidak, artinya kita sedang menyerah. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan iman kita menyerah. Usaha kita boleh terhambat, kita sampai gak tahu lagi harus berbuat apa. Bahkan mungkin perkara yang kita hadapi ini memang gak bisa kita apa-apain. Hanya bisa didoakan saja, doakanlah. Mungkin memang itu waktunya kita berserah pada kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan setiap kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa setiap kami adalah manusia yang dipenuhi kelemahan. Kami dipenuhi dengan keterbatasan. Bahkan mungkin ada pergumulan yang tidak tahu bagaimana kami harus menanganinya. Ajar kami Tuhan ketika dalam momen-momen itu kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk tidak bersandar pada hikmat kami sendiri. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi percaya kepada rancangan-Mu. Kami Tuhan di tengah kebebalan kami, di tengah-tengah keras kepalanya kami, Engkau tetap Allah yang sanggup menolong. Tetapi kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat, menundukkan iman kami di hadapan Tuhan, supaya kami boleh merasakan rencana Tuhan indah dalam hidup kami. Supaya kami boleh tetap menyaksikan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengajarkan kami suatu ketaatan. Supaya kami memiliki mental yang baik di hadapan Tuhan. Iman yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan tidak mudah menyerah kepada kehendak sendiri. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap kami, inilah hati kami serahkan kepadamu untuk kami belajar percaya lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.